Halo teman-teman, selamat datang di channel Kacau Mata Film. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul The Billionaire. Kira-kira seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang siswa yang masih duduk di bangku SMA. Dia adalah top. Pada saat itu sedang berlangsung pelajaran ilmu komputer di kelasnya. Dan siswa lain terlihat asik memperhatikan gurunya yang sedang mengajar. Namun tidak dengan top. Dia malah asik bermain game di komputer sekolahnya. Pada saat itu dia sangat menggemari game online, bahkan mengoleksi berbagai macam item di dalamnya. Sehingga di tengah dia sedang bermain game, tiba-tiba anak gamer lain ada yang mau membeli itemnya. Dengan kemampuan bernegosiasi yang cukup cerdik, akhirnya item itu terjual dengan harga yang cukup tinggi. Tom yang belum memiliki rekening meminjam rekening milik pamannya untuk bertransaksi. Hal tersebut dilakukan terus-menerus oleh Tom hingga akhirnya uangnya semakin bertambah banyak. Bahkan dia bisa membeli mobil menggunakan uang sendiri. Semenjak itu dia pergi ke sekolah menggunakan mobilnya. Namun saat di sekolah, Tom tidak diperbolehkan masuk oleh satpam. Karena dia memiliki uang yang banyak, dia menyogok satpam tersebut agar bisa masuk ke sekolah dan parkir di sebelah mobil gurunya. Akibat perbuatannya, Top dipanggil oleh kepala sekolah. Setelah pulang sekolah, dia pergi menemui kekasihnya yang bernama Lee. Lalu Top mengajaknya berjalan-jalan dengan mobil barunya. Saat dia sampai di rumahnya, orang tua Top penasaran dengan barang-barang baru yang sudah dibeli oleh Top. Dan Top menjelaskan jika barang yang telah dibeli itu hasil dari dia bermain game. Dan sebagai orang tua, dia tidak memiliki hal terbaik dan mereka malah berkira bahwa uang yang dimiliki oleh Top adalah hasil berjudi. Ayahnya pun sangat marah, bahkan ayahnya meminta untuk mengembalikan mobilnya, tapi Top mengabaikannya. Beberapa tahun telah berlalu. Saat itu Top sudah lulus dari sekolahnya dan mendaftar ke universitas negeri, tapi hasilnya tidak lulus hingga akhirnya Top memutuskan berkuliah di universitas swasta. Hal itu menjadi perdebatan orang tuanya. Ayahnya Top yang sedang terlilit hutang menginginkan Top berkuliah di negeri karena biayanya jauh lebih murah. Melihat pertengkaran itu, Top mencoba untuk menjual item game lagi agar bisa membiayai kuliah dengan uangnya sendiri. Tetapi nasib berkata lain, akun game Top terbanet karena menyalahgunakan untuk kepentingan komersial. Tak hanya itu, rekening Top pun semakin menipis. Dan dia mau memutar otaknya agar uang dia bertambah. Dia mencoba membeli beberapa unit DVD untuk dijual kembali, tapi dia malah tertidur dengan DVD bajakan yang sudah rusak hingga akhirnya Top mengalami kerugian. Karena itu ayahnya memberikan uang agar Top segera membayar biaya administrasi untuk masuk kuliahnya. Tetapi Top menolaknya. Dia ingin membiayai kuliahnya sendiri dengan cara menggadaikan jimat milik ayahnya untuk biaya kuliahnya secara diam-diam. Dan selama perkuliahan berlangsung, dia tidak tertarik karena pada saat itu dia berpikir tentang bagaimana caranya mencari uang untuk menebus jimat milik ayahnya. Tanpa sepengetahuan dosennya, dia langsung pergi meninggalkan kelas menuju ruang teater untuk menemui kekasihnya yang satu kampus dengannya. Top mengajak Lin untuk berjalan-jalan, tetapi dia tidak bisa karena sedang sibuk berlatih. Akhirnya Top memutuskan untuk pergi sendiri. Dan di pertengahan jalan dia melihat Plang Food Expo yang membuat Top tertarik untuk mengunjunginya. Di expo itu terlihat banyak sekali peralatan baru untuk membuat makanan. Setelah berkeliling melihat expo tersebut, dia menemukan alat yang membuatnya tertarik, yaitu di sini alat pemanggang kacang secara otomatis yang baru ada di Thailand.
Pada saat itu jajanan kacang sedang ramai di Thailand, tapi belum ada yang membeli. Dia berpikir jika dia membeli alat tersebut, maka Toplah orang pertama yang memiliki usaha itu. Karena itu Top lekas membelinya. Tetapi hal yang lain muncul saat barang itu tiba di rumahnya. Ayahnya memarahi Top yang menganggapnya terlalu mahal untuk membeli alat itu. Setelah itu, dia lebih termotivasi untuk menjalankan bisnisnya dibandingkan kuliahnya. Bahkan dia meminta kepada temannya untuk merekam semua mata kuliah bisnis yang sedang diajarkan. Top pergi ke setiap lapak penjual kacang untuk mencari resep agar dia bisa memasaknya dengan enak. Setelah mendapatkan resep itu, dia mencoba memasaknya. Dan ternyata hasilnya sangat enak. Perjuangan Top tidak hanya di situ. Dia menyewa tempat di swalayan untuk menjual kacangnya, dibantu oleh pamannya untuk menjual kacang yang telah dibuat. Di hari pertama berjualan, dagangannya hanya laku sedikit. Lalu dia menyuruh kepada pamannya untuk berteriak-teriak menawarkan dagangannya, tetapi hasilnya masih sama. Di hari berikutnya, Top yang sedang berkencan dengan kekasihnya tiba-tiba mendapatkan telepon dari pamannya jika di jualan hari itu sama sekali tidak ada yang laku. Kabar itu membuat Top menjadi berpikir kembali untuk mencari strategi perjualan. Sambil berjalan dengan kekasihnya, Top memperhatikan satu persatu orang yang sedang berjualan mempromosikan dagangannya. Dan secara tidak sengaja Top menemukan permasalahan kenapa jualannya tidak laku, yaitu mengenai tempat yang kurang strategis untuk berjualan. Akhirnya Top memindahkan lapaknya di dekat pintu masuk swalayan. Saat Top sedang mengikuti ujian kuliah, tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata telepon itu dari pamannya. Top merasa kebingungan karena dosennya menyuruh untuk mematikan handphonenya. Dia pun memutuskan untuk keluar meninggalkan ujian dan mengangkat telepon pamannya. Pamannya mengabarkan jika dagangannya sangat laku. Dia langsung bergegas menuju lapaknya sambil membawa bahan kacang untuk stok dagangannya. Saking senangnya, Top pun berniat untuk membuka cabang. Pamannya mengingatkan agar jangan tergesa-gesa karena ini baru permulaan. Tapi Top tetap bersikeras untuk membuka cabangnya. Beberapa hari kemudian, permasalahan kembali muncul. Manajer swalayan menghampiri Top karena mesin pemanggang kacangnya membuat atap swalayan menjadi hitam dan kotor. Dan di sini Top diperingatkan untuk segera mengecat sebelum swalayan itu ditutup. Kalau tidak selesai, maka Top tidak boleh berjualan di tempat itu lagi. Top segera mengecat sampai malam hari tiba, ditemani oleh ibunya. Tetapi saat Top belum selesai mengecat, satpam swalayan datang memperingatkan Top karena swalayan akan tutup. Kemudian Top menyuapnya, tapi satpam itu menolak dan langsung menegur ibunya untuk mendidik kejujuran dan tanggung jawab kepada anaknya. Top pun harus segera pergi meninggalkan swalayan. Dan secara mendadak, ibunya mengabarkan kepindahannya ke Cina bersama dengan ayahnya untuk memulai hidup baru karena ayahnya sedang terlilit hutang yang sangat menumpuk. Dan ibunya mengajak Top untuk mengajaknya, tapi Top menolaknya karena dia ingin tinggal di Thailand. Top juga berjanji akan berusaha keras membawa mereka kembali pulang dan melunasi semua hutang-hutang ayahnya. Permasalahan lain pun kembali muncul. Rumah ayahnya yang Top tinggali mendapatkan peringatan dari bank mengenai penyitaan rumahnya. Hal itu membuat pikiran Top terus bertambah kacau. Dan pada saat Top sedang di luar, secara tidak sengaja dia bertemu dengan kekasihnya. Lin marah kepada Top karena dia tidak ada kabar sama sekali. Dan Top pun menceritakan semua permasalahannya kepada Lin. Dan Lin terus meminta kepada Top untuk melanjutkan kuliahnya kembali. Di tengah pembicaraannya, Lin mengeluarkan oleh-oleh cemilan rumput laut yang didapat dari Provinsi Ryan setelah dia berlibur bersama keluarganya di sana. Setelah Top memakannya, dia merasakan ketagihan dan membuatnya berpikir keras untuk melakukan bisnis baru.
Dia langsung mencari bahan-bahan tentang rumput laut itu. Namun masalah awal yang ditemukan, rumput lautnya basi dalam waktu 1 minggu. Dan hal itu membuatnya bertanya-tanya, bertekad mendatangi profesor di bidang pangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Profesor itu memberitahu Top jika rumput lautnya dibiarkan terbuka akan mudah basi, dan dia menyuruh untuk mengemasnya dengan sangat baik. Dan kemudian buatlah menjadi vakum dengan mengeluarkan oksigen menggunakan mesin, maka akan terbebas dari bakteri dan sangat awet. Setelah itu, Top menjual alat pemanggang kacanya untuk membeli mesin pengemasan rumput laut, dan selebihnya untuk membeli bahan-bahan rumput laut untuk tes uji coba. Namun Top masih memiliki kendala mengenai rasanya yang masih pahit. Berkali-kali sudah dicoba namun masih terasa pahit hingga dia kehabisan bahan rumput lautnya. Kemudian dia menjual perawatan dari rumput laut, dan di sini dia pun pamannya merasa khawatir dengan Top yang sudah berkali-kali gagal menjalankan segala bisnis sampai habis-habisan mengeluarkan semua uangnya, bahkan menyuruhnya untuk segera menyusul keluarganya. Top pun membantahnya. Tekad dan keyakinan Top masih kuat untuk berhasil. Sepulang dia dari bahannya, dia kembali dikejutkan ketika melihat pamannya tergeletak pingsan. Karena itu dia harus membawa pamannya ke rumah sakit dan menggoreng sendiri rumput laut itu. Saat Top terus mencoba menggoreng, rasanya tetap masih pahit. Sampai tersisa 1 bungkus rumput laut yang jatuh pada waktu hujan ketika menolong pamannya terjatuh. Dari sisa bungkus itulah Top berhasil menemukan cara agar rumput laut tidak pahit saat digoreng, yaitu dengan diembunkan atau dicelupkan ke dalam air sebelum digoreng. Lalu dia mengunjungi pamannya sekalian untuk mencoba rumput lautnya. Beberapa hari kemudian, di sini dia mulai memproduksi rumput lautnya dan ternyata hasilnya laku keras dalam jumlah yang begitu banyak. Dia menargetkan penghasilan 1 juta bat per tahun untuk melunasi hutang ayahnya. Saat dia sedang berjualan, secara tiba-tiba ibunya menelpon Top. Awalnya ibunya menelpon untuk mengucapkan ulang tahunnya, tapi di tengah pembicaraannya, Top ingin mencari tahu seberapa besar berapa untuk jumlah uangnya. Dan ibunya memberitahu jika hutang ayahnya adalah 40 juta bat atau 12 miliar rupiah. Mendengar hutang ayahnya sebesar itu, Top harus memikirkan suatu cara agar bisnisnya dapat memberikan penghasilan yang besar untuk melunasinya. Dia ingin kembali memutar kaset yang pernah direkam oleh temannya untuk materi bisnis yang dosennya ajarkan. Namun baterainya telah habis dan Top lekas pergi membeli baterai itu di toko 7-Eleven. Setelah itu, dia memasang baterai dan memutar kembali rekaman materi bisnis yang pernah dosen ajarkan. Dan di saat mau pulang ke rumahnya, Top mengabarkan tentang strategi hutang, di mana produk yang dijadikan dan untuk menciptakan kerjasama untuk bisnis lain. Dan di sini akan terbentuk konsumen di mana-mana, dan dia mendistribusikan produknya di 7-Eleven. Dia pun bergegas menelpon kantor 7-Eleven yang langsung disambungkan kepada Ibu Pu selaku manajer pemasaran untuk mempresentasikan produknya. Setelah mendapatkan janji pertemuan di 7-Eleven, ternyata Ibu Pu sedang ada rapat dan Top harus rela menunggu berjam-jam demi mempresentasikan produknya. Hingga akhirnya dia berhasil bertemu dengan Ibu Pu. Namun setelah dilihat dari kisah dan desainnya yang sangat besar serta harga yang tergolong mahal, produk Top tidak diterimanya. Hal tersebut membuat Top harus memutar otaknya kembali. Dan sementara itu kisah hubungan Top dan Lin berakhir karena memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tetapi bagi Top itu hanyalah kesedihan sementara. Dia masih melanjutkan bagaimana caranya untuk produknya diterima di 7-Eleven. Setelah menemukan cara itu, Top kembali datang ke kantor 7-Eleven
dengan produknya yang sudah dibentuk dalam kemasan yang kecil dengan harga yang tercantum. Dengan gelagat Ibu Pu yang sok sibuk dengan rapatnya, Top rela menunggu sampai 6 jam. Dan tetapi Top tidak bisa menemui Ibu Pu sampai akhirnya Top memutuskan untuk pulang dan memberikan makanannya ke petugas lift. Dan di sini dia merasa gagal dengan perjuangannya, menelpon ibunya jika dia ingin pergi menyusul mereka dan melanjutkan kuliah saja. Dan sementara itu, produk yang ditinggalkan di 7-Eleven diambil dan dimakan oleh 7-Eleven. Bahkan Ibu Pu yang sedang memasuki lift pun melihatnya dan mengambilnya. Karena itu, di sini dia dipanggil lagi ke 7-Eleven untuk bekerja sama, tapi dengan syarat di sini memiliki pabrik yang layak dan dia ingin membuat 72.000 kemasan yang dalam waktu 2 bulan yang akan dikirim ke berbagai macam negara. Maka dari itu Top meminjam uang ke sebuah bank untuk mencari modal, namun Top tidak bisa mengajukan pinjaman karena umurnya yang masih 19 tahun dan orang tuanya masih memiliki hutang yang menumpuk, dan akhirnya Top harus menjual mobilnya. Kemudian dia membuka toko ayahnya yang sudah lama tidak terpakai. Top langsung menerimanya dan dia memanggil beberapa karyawan untuk memanggilnya. Ketika Top sudah mempersiapkan semuanya, Ibu Pu dan petugasnya pun datang untuk mensurvei kelayakannya. Setelah melihat keseluruhan pabriknya, ternyata pabrik Top masih mendapatkan koreksi melalui lampu neon yang tidak tertutup menyebabkan jatuh ke makanan. Dan yang kedua, mengenai wastafelnya, di mana harus membuka kerannya dengan ijakan kaki agar tangan yang sudah dicuci tidak kotor kembali. Dan mereka akan merundingkan dan keputusannya akan diputuskan. Dan di akhir perjumpaannya, di sini Top disuruh pamannya untuk menyuap mereka, namun Top sudah berubah. Dia ingin memulai semuanya dengan cara yang begitu baik. Dari hasil koreksi itu, Top pun langsung memperbaiki semuanya. Beberapa hari kemudian Top mendapatkan surat dari 7-Eleven mengenai hasil inspeksi, dan di sini tempatnya sudah habis dan dia tidak bisa melihat hasil dari pabriknya. Lalu pamannya menyuruh untuk menerawangnya ke arah matahari. Dan ternyata hasilnya disetujui dan Top harus mengejar target 75.000 piece produknya untuk dikirim. Singkat cerita, hari pengiriman barang pun tiba dan Top yang sangat kelelahan dibangunkan oleh pamannya untuk bersiap-siap mengirim produknya. Sebelum berangkat, dia mengucapkan terima kasih kepada pamannya yang selama ini sudah membantu dia. Sesampainya di sana, ternyata Top terlambat 1 jam di pengiriman barang. Top mencoba bernegosiasi dengan petugasnya. Awalnya mereka menolak, tetapi setelah melihat hidung Top berdarah menandakan kerja kerasnya, akhirnya mereka menerimanya dan hanya memberikan kesempatan 1 kali saja. Kemudian dia langsung menelpon ayahnya untuk kembali pulang ke Thailand. 2 tahun menjalani kerjasama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya dan bisa kembali menempati rumah bersama orang tuanya. Dan pada saat itu, dia memiliki 2.500 karyawan, bahkan dia memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan, serta pendapatan Top per tahunnya sampai 450 miliar rupiah. Dan untuk alur cerita filmnya pun selesai. Sampai jumpa.